Baik, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, di sesi ini saya Basri SPD, guru SMK Negeri 1 Sentani, akan menyampaikan sebuah materi pada program sekolah SMK PK atau Pusat Keunggulan dan program sekolah penggerak. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran. Ya. Pada materi ini saya akan memberikan gambaran tentang apa itu sebenarnya capaian pembelajaran. Ya. Dan kita bisa mendapatkan capaian pembelajaran itu dari mana? Ya. Jadi nanti saya akan menginformasikan tentang kerangka daripada capaian pembelajaran dan pada akhirnya capaian pembelajaran di semua fase atau di semua kelas termasuk di semua mata pelajaran. Dan lebih khusus di kali ini di fase E dan fase F di sekolah SMK. Ya. Baik, saya langsung saja dimasuk ke materi inti tentang capaian pembelajaran. Mohon izin untuk saya share. Tetapi sebelumnya saya memohon Bapak Ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, ya. Jangan terlalu berkerumun, hindari berkerumun, kemudian pakai masker dan selalu cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kemudian diharapkan sesegera mungkin untuk melakukan vaksin COVID-19 sehingga kita selalu sehat dan sehat demi kita memperjuangkan kemajuan peserta didik kita. Saya share tentang capaian pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Capaian pembelajaran ya di program PSP SMK PK. Saya mulai dengan refleksi ya. Saya mulai dengan refleksi capaian pembelajaran. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang capaian pembelajaran? Mungkin Bapak Ibu bisa merefleksi diri, bisa menganalisa apa sih sebenarnya capaian pembelajaran. Mungkin 1, 2, 3 menit ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu. Tetapi mari kita bisa merefleksi apa sih sebenarnya capaian pembelajaran itu. Ya. Baik. Kita sudah mendapatkan banyak masukan dari teman-teman semua di kegiatan in-house training ini. Selanjutnya saya akan memberikan pengantar ya. Membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21 adalah salah satu tujuan utama dari pendidikan Indonesia. Dan untuk mencapainya, maka orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendak dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usianya. Ya. Capaian pembelajaran merupakan satu alternatif dan dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Penggunaan capaian pembelajaran ini diharapkan sejalan dengan semangat Merdeka Belajar yang diluncurkan pertama sekali oleh Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di episode pertama. Melalui studi literatur, dikaji bahwa konsep capaian pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan juga di berbagai negara. Ya, seperti di Irlandia,
salah satu negara yang memiliki tingkat pendidikan yang paling tinggi. Ya. Dan bagaimana perbandingannya dengan kurikulum Indonesia saat ini, serta kebijakan yang menyertanya. Perbandingan terhadap kurikulum Indonesia difokuskan pada analisa standar isi dan relevansinya dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hasil kajian tersebut kemudian dipakai untuk membangun rekomendasi terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah rekomendasi terhadap proses penyusunan capaian pembelajaran dan gambaran implementasinya di setiap satuan pendidikan. Ya. Apa itu capaian pembelajaran? Yang tadi Bapak Ibu kita sudah merefleksi dan sudah banyak yang memberikan masukan, dan semuanya mengarah pada maksud dan tujuan daripada capaian pembelajaran. Ada beberapa literasi yang kita bisa jadikan sebagai sampel untuk pemahaman terhadap capaian pembelajaran. Ya. Yang pertama itu adalah Dikti 2015. Di situ menjelaskan bahwa capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu proses pembelajaran. Oke. Yang kedua, capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian atau asesmen. Selain itu, capaian pembelajaran secara tak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran lingkungan, dan praktek penilaian menurut Eckford 2017. Yang ketiga, capaian pembelajaran berfokus apa yang diharapkan pada peserta didik di akhir pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendekatan student center dalam dunia pendidikan. Kondisi ini juga ditegaskan oleh Kennedy et al. 2014. Ini literasi tentang capaian pembelajaran. Ya, beberapa literasi yang menjelaskan tentang capaian pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan secara sederhana, capaian pembelajaran didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran ya, yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar sampai dengan satuan pendidikan menengah atas. Ya. Capaian pembelajaran memuat kesimpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Bapak Ibu. Dan dalam keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada usia anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi penggabungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar di K13 menjadi satu, lahirlah capaian pembelajaran di program SMK Pusat Keunggulan dan di program Sekolah Penggerak. Yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Bapak Ibu. Lanjut, tujuan capaian pembelajaran tingkat SD, SMA, SMP, SMA, sampai SMK. Ada dua tujuan capaian pembelajaran. Ya. Yang pertama itu harus terukur dan spesifik.
Jadi tujuan pembelajaran di setiap tahap, di setiap fase, di setiap kelas, di setiap tingkatan, itu harus bisa diukur dan memiliki spesifikasi tersendiri. Capaian harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki, tahapan konseptual, proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa seperti yang dinyatakan oleh Eropa Commission tahun 2011 dalam Effort 2017. Bahkan secara spesifik Mahajan 2017 menyebutkan bahwa capaian pembelajaran harus ditulis berdasarkan taksonomi belum, karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Yang kedua, fleksibel. Fleksibel sesuai proses dan tahapan belajar siswa. Seringkali belajar dirasakan sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan, sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep dan materi. Itulah tujuan capaian pembelajaran. Prinsip-prinsip capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian atau asesmen yang tepat, serta dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah tercapai. Bapak Ibu, selanjutnya, capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian, asesmen. Hal tersebut mengidentifikasikan capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian-capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian atau asesmen dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Itulah prinsip-prinsip capaian pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, karakteristik capaian pembelajaran menurut Harden ada 3. Yang pertama adalah pengembangan capaian pembelajaran jelas, mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Yang kedua, desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, proses penilaian atau asesmen disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan penilaian. Setiap individu siswa dilakukan dengan memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Itulah karakteristik capaian pembelajaran menurut Harden. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memaparkan kelompok capaian pembelajaran mata pelajaran PSP SMKPK berdasarkan spektrum. Berdasarkan surat keputusan Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi nomor 029 HKU 2021. Di situ menjelaskan capaian pembelajaran pada SMKPK. Ya. Yang pertama adalah capaian pembelajaran pada mata pelajaran umum itu menggunakan program sekolah penggerak sama dengan yang dilaksanakan di SMA. Cuma yang membedakan adalah konten dan variasi. Siapa yang membuat variasi dan konten? Modul ajar itu adalah kita,
guru di satuan pendidikan, lebih khusus di SMK. Capaian pembelajarannya sama, tetapi memungkinkan tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran serta konsep dan konten yang ada di dalam modul ajar berbeda. Ya. Yang kedua, capaian mata pelajaran umum yang akan terintegrasi ke mata pelajaran kejuruan. Itu ada 3. Yang pertama adalah bahasa Inggris, matematika, dan IPAS. Kalau untuk IPAS, menurut surat keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendiknas dan Riset dan Teknologi, itu sudah ada ya bersama-sama dengan kejuruan. Sedangkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika, menurut teman yang mengikuti program PSP atau program sekolah penggerak, informasinya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika akan terintegrasi ke dalam kelompok kejuruan pada saat kelas 2. Ya. Sedangkan yang berikut adalah mata pelajaran kejuruan. Nah, inilah mata pelajaran kejuruan, ada beberapa capaian pembelajaran sesuai dengan bidang keahlian ya masing-masing atau program keahlian. Ya, atau konsentrasi keahlian. Ini bisa Bapak Ibu kita bisa ambil dari CP semua mata pelajaran ini. Ini sudah ada ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bagikan semua CP-nya untuk selanjutnya nanti dilanjutkan ke ATP atau alur tujuan pembelajaran dan untuk menyusun tujuan pembelajaran di masing-masing mata pelajaran yang akhirnya kita akan integrasikan ke dalam modul ajar. Ya, itu Bapak Ibu informasi singkat terkait dengan capaian pembelajaran pada kegiatan in-house training. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kita bisa mengimplementasikan ke dalam penyusunan ATP dan tujuan pembelajaran, dan pada akhirnya kita bisa membuat sebuah modul ajar ya yang nanti akan kita susun dalam KOS atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dan kata saya atau pepatah kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu. Mohon untuk dimaafkan, dan saya akhiri dengan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.